Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu dan senantiasa kita berharap mudah-mudahan membawa kebaikan-kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Kaifa Takunu Ghaniyan kita di halaman 4 di alinea atau garis 2 terakhir. Inna min rahmatillahi ta'ala annahu abaha lil khalqi at-talaba wa lam yukallifhum izalata ma fi tab'i. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atyabu ma akala mu'minu min kasbi yadihi. Al-Habib Sa'ad Ujarsidin melanjutkan, inna min rahmatillahi ta'ala annahu abaha lil khalqi at-talaba. Termasuk bentuk kasih sayang Allah Ta'ala adalah Allah membulihakan bagi makhluk untuk mencari rezeki. Walam yukallifhum izalata ma fi tab'i. Dan Allah tidak memaksakan kita untuk menghilangkan apa yang sudah menjadi bagian alami dalam diri kita. Allah tidak memaksakan kita untuk menghilangkan apa yang sudah menjadi hal yang alami ada pada diri kita. Nah, ini maksud sidin ini, ujar sidin, termasuk daripada kasih sayang Allah bagi kita hamba-hamba Allah, bagi kita orang Islam, di dalam aturan syariat kadada larangan kita itu mencari rezeki. Dalam arti kayak ini, kadada larangan bagi siapapun umat Nabi ini untuk berusaha mencari rezeki. Hanya saja diatur, diarahkan mana yang boleh, mana yang kada boleh caranya. Begitu pula contoh lain. Di dalam syariat Islam, kita kada dilarang secara total untuk menikmati hubungan badan. Hanya saja Islam mengatur dengan siapa boleh, kapan waktunya, dan bagaimana caranya. Ini yang dimaksud walam yukallifhum izalata ma fi tab'i. Aturan Islam ini kada memaksa kita untuk menghilangkan sifat-sifat asli manusia.
Sifat asli manusia tuh pasti hendak berkembang biak, pasti hendak kawin. Sifat asli manusia itu natural, katujuh bertukar, memiliki barang yang baru, memiliki hal-hal yang bagus. Itu natural dalam diri kita tuh ada. Nah, Islam kada melarang untuk kita menyalurkan keinginan diri nang natural tadi. Kada melarang total, tapi mengarahkan mana yang boleh caranya, mana yang kada boleh. Bayangkan seandainya agama Islam ini aturannya siapapun yang memeluk Islam dan hendak masuk surga seumur hidup kada boleh kawin. Seandainya tuh. Pusing kada pian? Pusing. Tapi Islam kada menyuruh kita menghilangkan sifat natural yang ingin berkembang biak, dibolehkan, cuma disalurkan caranya dengan halal menikah. Nikah pun ada aturan, 2 saksi, walinya yang menikahkan. Dan si perempuan ini kosong, bukan istri siapapun. Kada terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Kemudian pian menikahi dengan bayar mahar, ada aturan. Setelahnya silakan berkembang biak ya. Begitu pula dalam hal bercari, agama Islam kada melarang kita untuk apa? Menikmati hal-hal yang kita ketujui, semisal makanan nyaman, hal-hal yang bagus dipandang mata, kemudian hal-hal yang menghimungi hati, kada melarang total, itu memang natural ada di dalam awak kita. Tapi hanya saja diatur, cara memperolehnya kayak apa, begawi dengan cara yang halal. Kada boleh mencuntan, merampok, mengambil hak orang, kada boleh. Kada boleh menipu orang demi melancarkan keinginan diri, hendak bisi barang itu, ini dan yang lain. Diatur. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Allah berfirman, wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi, halalan tayyiba, yang halal dan yang baik. Nah, secara kada langsung tersirat diatur yang halal dan yang baik. Wa qala subhanahu wa ta'ala, di ayat lain Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ini ketika Allah mengisahkan hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang dikatujui oleh Allah. Rijal, sekelompok orang, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang mana sekelompok orang yang diketujui Allah itu, perdagangan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Siapa mereka? Rijal, sekelompok orang yang diketujui Allah. Mereka orang-orang yang berdagang, melakukan jual beli, tapi hal-hal itu kada melalaikannya dari mengingat Allah. Nah, ayat ini ujar ulama jelas-jelasan menjelaskan bukan berarti seorang wali itu kada boleh berdagang. Bukan berarti seseorang yang kalau hendak mendekatkan diri pada Allah kada boleh berusaha. Buktinya di ayat ini ujar Allah, rijal, anggap kelompok wali-wali Allah. Mereka kada dilalaikan dengan perdagangannya dan jual belinya. Tetap mereka berdagang, tetap berjual beli, hanya saja bedanya perdagangan dan jual beli yang dilakukan mereka kada melalaikan untuk mengingat Allah. Tujuannya karena Allah. Tatap artinya berusaha. Tatap berdagang, tatap jual beli. Jangan pian berpahaman apabila seseorang itu hendak menuju Allah, menjadi seorang kekasih Allah, menjadi seorang wali, maka ia harus berlepas diri total dari berusaha mencari dunia. Itu ujar pian. Kada kaya itu konsepnya, kada syarat itu. Berlepas diri dari ikhtiar.
Bahkan berapa banyak wali-wali Allah itu yang disebut di tarajim, manakib-manakib, mereka tuh ada yang bisi toko, ada yang bisi usaha. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bisi toko banyak, ada usaha. Padahal Sidin paling tingginya derajat umat Nabi dibanding para wali, gutub dan sebagainya. Jadi jangan mengolah syarat seorang. Tuan gurunya masih berurus dagangan dunia, baru kada kawa diikuti Sidin tuh. Nah, bahaya biar gitu. Siapa yang mensyaratakan harus berlepas dari usaha siapa? Allah aja dalam Al-Quran mensifatkan kekasihnya orang-orang yang kada dilalaikan oleh dagangannya dan jual belinya. Artinya masih berdagang. Tapi dicintai Allah. Catatan pentingnya, kada melalaikan mereka dari mengingat Allah. Nah itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atyabu ma akalal mu'minu min kasbi yadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan yang paling baik yang dimakan oleh seseorang yang beriman, makanan yang paling baik yang diperoleh oleh seseorang yang beriman, min kasbi yadih, yang berasal dari usaha tangannya langsung. Makanan yang paling baik yang diperoleh seseorang yang beriman, min kasbi yadi, yang langsung dari tangannya. Nah, ini penjelasannya banyak. Apa yang terbaik yang dimakan seorang yang beriman supaya fisiknya ini kada bermaksiat? Nang itu makanan ulahan tangannya seorang. Kayak apa gambaran ulahan tangan? Contoh, inya nang berisi ladang tanah, inya nang bercocok tanam langsung, inya yang panen pakai tangan, kemudian yang dipanen itu dimakannya langsung dari tangannya. Itu yang paling jelas status halalnya. Tapi kalau kita menukar yang sudah jadi, terkadang ada unsur-unsur syubhat. Terkadang acil warungnya bermodal usaha, contohnya dari duit yang haram. Bujur aja kita menukari Sidin tuh sah, kita nih menukari barang. Tapi ternyata nang tukang jual nasinya ini modal usahanya dari yang haram, contohnya. Mau kada mau kena imbas kita. Tamakan hal yang syubhat, beepek ke awak lalu pangulir. Atau acilnya nang berjual nasi kada menggawi dari modal yang haram. Tapi pulang pisang nang dipakai atau daun pisang nang membungkus nasi mengambil dari kebun orang kada bapadahan. Kana juga. Nang kita kada melihat, kita menukar sudah jadi. Atau kada nang kulit pisangnya. Ternyata apa? Haruan nang dijual acil nang Sidin pun menukar dari orang lain nang menjuali haruan harau dapat di pahumaan orang kada bapadah. Kada tahu kita, kada melihat langsung. Sehingga terkadang ada unsur-unsur nang syubhat. Masuklah ke awak kita. Lalu pangulir ibadah, pangulir menggawi ketaatan, sembahyang kolir, badikir, ngantuk. Lalu jar Nabi, makanan terbaik yang diperoleh seseorang yang beriman min kasbiyadi, nang dari gawian tangannya seorang. Inya melihat proses. Tanah pun seorang yakin. Bibit inya pun seorang. Kemudian inya tanam, inya besarkan, inya sirami, inya tumbuhakan. Lalu dimakannya langsung. Lebih jelas statusnya, itu yang dimaksud. Fakana dzalika dalilan ala ma dzakarna min ibahatil harakati fi talabi rizki wa anna mutaharrika fi talabihi la yatanafa ma jaa fi kitabillah wa sunnati rasulih wa makana alaihi akabirus sahabati radhiyallahu anhum. Ayat-ayat tadi dan hadis ini adalah dalil atas apa yang telah kami sebut, Jarsidin, yaitu dibolehkannya kita beraktivitas mencari rezeki.
Yang tadi ujar Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah wahai manusia apa-apa yang ada di bumi yang halal yang baik. Dalil berarti Allah menyuruh kita berusaha makan. Ayat lain, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dalil juga artinya kekasih Allah pun kada lepas dari berusaha, berdagang dan jual beli. Dan yang ketiga, hadits atyabu ma'akalal mu'minu min kasbiyadih. Ada usaha juga inya memperoleh makanan yang inya makan dari tangannya sendiri. Nah, ini dalil-dalil menunjukkan syariat Islam memang menyuruhkan kita untuk berikhtiar, menggawi asbab, berusaha, mencari rezeki. La yatanafa ma jaa fi kitabillah wa sunnati rasulih wa makana ali akabir sahabat radhiyallahu anhum. Dan perintah mencari rezeki ini, kita nih mencari rezeki, berusaha, bekerja itu tidak bertolak belakang dengan apa yang ada di Al-Quran dan dari hadis. Begitu pula tidak bertolak belakang dengan apa-apa yang dicontohkan sahabat. Nah, ini sebenarnya menegur orang-orang yang tadi memberi syarat khusus. Ikam hendak jadi kekasih Allah, tinggalkan usaha. Siapa yang mensyaratkan gitu tuh siapa? Kalau ikam hendak bujur jadi wali Allah, kekasih Allah, jalan menuju Allah sebuting apa? Jangan begawi, jangan bekerja, ujarnya. Dari mana syarat itu? Sedangkan perintah bekerja ada, ayat-ayat tentang kekasih Allah, tetap berdagang, jual beli dan yang lain. Tidak bertolak belakang dengan Quran, begawi itu tidak bertolak belakang lawan hadis, dan kada bertolak belakang juga dengan apa yang dicontohkan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang dididik Nabi langsung, alam pada wali lagi. Bagaimana sahabat kehidupan mereka? Berusaha. Nah, ulun ingatkan lagi, jangan ada kesimpulan yang gegabah. Amun hendak jadi wali, kada boleh berusaha. Ada tuan guru berisi usaha, disambati, wah berarti sedang kada yakin masih Allah Ta'ala. Kada kayak itu. Terkadang keluar kalimat yang itu ulun dengar. Amun tuan gurunya masih ada usaha, bisi toko berdagang, berarti kada yakin masih rezeki sidin tuh. Wah, ikam bisa lah baca kitab kuning. Ini mesti menyambati tuan guru. Nah, paham tak? Kada bertolak belakang gitu sini. Walihada faman kanat harakatuhu fi talabi rizki ala ma wasafna min iqamatil haq wal wuquf an tajawuzil hudud wa tashihil wara'i fil matjar wa fis sina'at wal hiraf al mukhtalifah kana bidzalika muti'an lillahi ta'ala wa mahmudan inda ahli ilmi wa man khalafa syai'an mimma sabaqa dzikruhu fata'adda fil harakah wa takhallafa amma yajib alaihi min husnil muamalah ma'allahi wa khalqihi kana bidzalika 'asiyan lillah wa madmuman inda ahli ilmi. Oleh karenanya jersidin kesimpulannya, siapa orang yang gerakannya di dalam mencari rezeki, aktivitasnya dalam mencari sesuai dengan apa yang kami sifatkan sebelumnya, yaitu melalui cara yang benar dan menahan diri dari melewati batasan-batasan yang sudah dibatasi syariat, dan inya berusaha sambil memperhatikan kehati-hatian dalam berdagang. Begitu pula dalam mengolah sesuatu yang hendak dijual, inya hati-hati. Atau inya berhati-hati ketika berprofesi kerjaan sesuatu. Maka orang tersebut yang di dalam kerjaannya kada bertolak belakang aturan syariat, orang tersebut dikategorikan muti'an lillah, orang yang berbuat taat pada Allah, wa mahmudan inda ahli ilmi, dan terpuji dalam sudut pandang ulama. Seseorang yang bekerja, entah inya karyawan, entah inya menjual jasa perbaikan, entah inya itu berdagang,
entah inya itu pengusaha, selama dalam gawiannya tadi kada melanggar aturan syariat, betakun ini halal digawi, yang haram dijauhi, maka dalam aktivitasnya begawi mencari yang halal itu inya dalam keadaan muti'an lillah, berbuat taat pada Allah, wa mahmudan inda ahli ilmi, dan inya terpuji dalam sudut pandang ulama nang bujur. Asal dalam profesinya gawiannya tadi kada melanggar syariat. Niat kada berpengaruh kalau ternyata nang digawi jelas haram, ingatakan. Niat kada berpengaruh merubah sesuatu yang memang haram kemudian jadi baik. Contoh pian niat baik, ulun bib berusaha kalau banyak berduit, niatnya duitnya gesan membangun pesantren. Nah, niatnya baiklah. Tapi usaha nang digawi berjualan khamar. Tapi usaha nang digawi berjualan minuman keras. Niat kada pengaruh, tetap haram itu haram. Karena dalam aturan syariat kada boleh berjual khamar, memudaratkan orang. Niat baik sudah dipakai. Kalau ulun dapat rezeki dalam usaha ini, contohnya ulun akan membangun musalla besan masyarakat di kampung. Sekalinya apa usahanya? Menjual sate babi. Dagingnya daging haram, ketika disampaikan ke orang, ini daging ayam. Niat ulun bagus sudah, insya Allah kada haram. Haram. Niat kada pengaruh di sini. Kalau memang dari segi apa nang pian gawi menyalahi aturan syariat, niat apapun la ta'thira lahu, kada ada pengaruh, tetap haram itu haram. Paham tuh lah? Sama gambarannya mabuk. Kenapa ikan mabuk? Supaya ulun hilang pemikiran-pemikiran nang kada-kada. Niat ulun baik mabuk nih. Nang aran mabuk itu haram sudah. Ada kawan niat kada pengaruh di situ. Wa man khalafa syai'an mimma sabaqa dzikruhu fata'adda fil harakati wa takhallafa amma yajib alaihi min husnil muamalati ma Allah wa khalqihi kana bidzalika 'asiyan lillah wa madmuman inda ahli ilmi. Siapa orang yang inya mencari rezeki tetapi bertolak belakang dengan aturan yang sudah disebut sebelumnya, artinya limpat melewati batas dalam mencari, melanggar aturan syariat, inya mencari yang haram dijual, gawian yang haram dikerjakan, dan inya ketika bermuamalah dengan makhluk caranya salah, menipu, apa nang dijual kada dipadahi aibnya contohnya, kana bidzalika asyan lillah wa madmuman inda ahli ilmi, maka aktivitasnya mencari duit tadi itu dalam bentuk inya bermaksiat pada Allah dan inya terhina dalam sudut pandang ulama. Bekerja tapi cara kerjanya salah. Berdagang contohnya tapi yang didagangkan haram. Berusaha tapi usahanya haram. Apapun yang inya kerjakan, inya bekerja dalam yang haram itu detik-detik yang inya lewati dalam keadaan maksiat pada Allah. Madmuman inda ahli ilmi, dan inya hina di mata para ulama. Wa taqidan ala ma sabaq fa mahmud min al harakah fi talab rizqi iqamati ta'ah lillah subhanahu wa ta'ala fil harakah wa taharril muwafaqati li syar'illah subhanahu wa ta'ala fiha wal wuquf 'inda al hudud syar'iyyati hatta yakuna mawsufan bil wara'i wal kasbil halali. Fa idza aqama bidzalika ala syara'itihi al madhkura anifan kan hadhihi ya al harakatu mahmudah allati abahaha Allah azza wa jalla wa yuthibu 'alaiha. Nah, ini Sidin mengulangi pulang. Takidan ala ma sabaq. Ujar Sidin lebih menekankan lagi apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang terpuji dari aktivitas seseorang mencari rezeki itu
adalah manakala inya bekerja sambil iqamati ta'ah lillah, menggawi ketaatan pada Allah. Wa taharril muwafaqah li syar'illah, dan di dalam usahanya inya sambil mencari jalan yang sesuai aturan syariat Allah, dan inya stop kada melanggar batasan-batasan syariat, sehingga inya pun bersifat hati-hati dan usahanya halal. Kalau itu inya jalankan sesuai syarat-syarat yang disebut, maka aktivitasnya dalam mencari disebutlah aktivitas yang terpuji, yang dibolehkan oleh Allah dan diberi pahala. Pada intinya seseorang yang begawi berusaha itu sesuai aturan syariat, tidak ada hal yang dilanggar dari aturan syariat dalam usahanya, itulah orang yang dapat pahala dalam begawi maksudnya. Sebaliknya orang yang berusaha ada pelanggaran hukum Islam di dalamnya, maka usahanya itu dapat dosa walau menghasilkan rezeki. Wa minal harakat al-mahmudah fi talabi rizki ma huwa arfa'u fi darajah wa a'la fi rutbah wa huwa sa'yul insan wa harakatuhu fi talabi rizki al-halali liman tajibu alaihi i'alatuhu wa man nadabahu syari'u ila al-qiyam bihim wa farada alaihi al-qiyama bi umurihim minal aba wa ummahat wal azwaj wa sigharil aulad alladzina hatha syari' ala qiyam bi umurihim wa ja'alahu wajiban wa yuthibu alaihi wa ja'ala ihmalahum ma'siyatan yu'aqabu alaiha. Dari sekian banyak bentuk bekerja itu, ujar Sidin, dari sekian banyak gambaran orang mencari rezeki halal, ada yang lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Dari sekian banyak gambaran orang berusaha mencari yang halal, ada di antara usaha-usaha tersebut arfa yang derajatnya di mata Allah itu lebih tinggi. Apa? Manakala seseorang berusaha mencari yang halal, tujuannya untuk menafkahi orang-orang yang memang inya wajib nafkahi. Seperti kuitan yang sudah tua renta, menafkahi mama yang sudah tua renta, dan menafkahi istri dan anak-anak yang masih kecil. Nah ini ketika seseorang berusaha bekerja mencari halal, tujuannya memakani orang-orang tadi yang wajib inya nafkahi, maka usahanya ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang mencari halal tapi tujuannya gasan dirinya seorang. Kan ada orang yang berusaha tujuannya gasan dirinya seorang, gasan menabung, gasan menyugihakan dirinya seorang. Ada juga orang yang berusaha bekerja tujuannya apa? Memberi ikuitan. Memberi ikuitan, memakani anak bini, memakani kekanakannya yang masih halus. Nah, dibanding dua ini, yang memakani gesan kuitan atau bini atau anak ini lebih mulia dibanding yang berusaha gesan dirinya seorang. Kenapa? Karena ini tadi ketika memakani kuitan, anak, bini, bentuknya ini jadi wajib. Karena memang orang-orang ini tadi orang-orang yang wajib inya nafkahi. Bahkan disebut wa ja'ala ihmalahum ma'siyatan. Sebaliknya ketika inya ada tanggungan wajib, kuitan yang sudah tuha, mama yang sudah tuha, abah yang sudah tuha, itu kewajiban anak menafkahi. Kemudian istri serta kakak-anakannya yang halus, inya wajib menafkahi ini seberatan, tapi inya ihmal, kada peduli. Marah itu mati-mati buhan enggak aja. Kada peduli untuk menafkahi yang wajib dinafkahi. Justru itu dicatat di sisi Allah sebagai perbuatan dosa besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man ya'ul. Ujar Nabi dalam hadis, cukup seseorang itu mendapat dosa manakala seseorang menelantarkan orang-orang yang wajib inya nafkahi. Inya wajib menafkahi bini, tapi kada hakuna ya. Bisa ya bicari makan seorang. Banyak harumput tuh di jalan.
Kafa bil mar'i itsman, cukup seseorang itu dikatakan berdosa an yudayya man ya'ul, ketika orang tadi menelantarkan orang yang wajib nafkahi. Anak-anaknya nang halusan, kelaparan, menangisan, nang laki santai budak HP, parahnya nangis dulu. Ya Allah juga kan memberi rezeki. Itu salah ucapannya tuh. Ikam dituntut untuk mencariakan rezeki, menganyangi, memakani mereka. Berdosa, ihma menelantarkan anak bini, itu dosa. Lalu bagaimana seandainya nang bini nang begawi, nang laki santai di rumah? Kayak apa itu dalam sudut pandang Islam? Nang laki santai di rumah baroko, nonton TV, manguhup mie, sampai lama parut. Nang bini nang banting tulang berusaha. Bagaimana sudut pandang Islam? Kalau nang bini ikhlas menggugurkan kewajiban nang laki, boleh-boleh aja. Tapi pulang ikam sebagai lakian dituntut untuk bekerja, memenuhi kebutuhan anak bini. Walaupun si bini tadi menggugurkan haknya, contoh, biar aja pian sayang aja, saking sayangnya deh. Di rumah aja pian kena bian behirang. Biar aja jernang bini ulun nang begawi balatat manurih dan yang lain. Saking sayangnya. Boleh-boleh sah saja, tapi dicari nang itu kada harapan tetamu bang. Seandainya ada, boleh-boleh aja. Artinya nang bininya menggugurkan kewajiban nang laki. Tapi pian sebagai lakian memberi supan. Kada ada lalu kejantanan nang itu. Uring-uring di rumah. Berusaha kada anda karena binigin memakani. Nah, itu kada baik. Jatuh harga diri lakian nang itu tuh. Jangan salahkan kalau bini nang matur. Ikam kada ada wibawa di rumah. Bukan ikam nang menghidupi. Kafa bil mar'i itsman an yudayya man ya'ul. Cukup dikatakan berdosa seseorang yang menelantarkan orang-orang yang wajib inya nafkahi. Wa qala alaihi assalatu wassalam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, Nabi pun bersabda dalam hadis, kullukum ra'in. Seberatan kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan semua dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Nah, ini tertuju pada para suami nih. Ikam sebagai suami, ikam itu ra'in. Orang yang memimpin rumah tangga. Dan ikam akan dipertanyakan Allah atas apa yang ikam pimpin. Ikam akan dimintai tanggung jawab, wahai suami, hari kiamat. Apakah ikam menelantarkan anak bini ketika mana ikam sebagai suami pimpinan rumah tangga. Ketika para istri kelaparan, anak kelaparan, padahal yang suami wajib menafkahi, hari kiamat kena itu, ditakuni. Karena itu kewajiban bagi suami. Kewajiban kepala rumah tangga. Kullukum mas'ul, ditakuni hari kiamat. Bukan cuma ditakuni batu sudah hai. Ada bapak bibi yang mau ditakuni aja. Ada bapak yang ditakuni ulun jawab, kada ingat tuh sudah. Kada sesimpel itu mangai. Ketika manakala pian kada kawa sanggup menjawab sesuai apa yang dikehendaki Allah, siksa nanti. Neraka mahadang. Naudzubillah min. Nah, menelantarkan anak bini kada makan dosa suami. Urusan menafkahi, memakani, mengenyangkan itu kewajiban. Kalau ditelantarkan oleh suami dosa. Namun juga sebagai seorang suami, fokus pian bukan hanya sekedar memberi makan juga. Jangan dikira kewajiban pian itu mencariakan rezeki, memakani aja, itu aja kewajiban. Ada di samping itu. Apa? Kewajiban untuk memberi ilmu, adab, aturan Islam, melajari kepada anak bini, itu bagian dari tanggung jawab pian.
Nya banyak wah ini nih para suami itu nang dipikirkan kayak pacarannya, kebutuhan anak istri itu terpenuhi, kanyang, happy dunianya. Urusan inya sembahyang kah nang bini, nang anak urusan paham kada itu baudu nang bujur, kada peduli. Yang penting nah rezeki bulan ini duit jajan nikam 3 juta, sudah layani aku. Bulan kena kayak itu pulang nah 2 juta, nah 3 juta, sudah. Urusan nang bini sembahyang kah, nang anak nih baudu bujur kah kada, itu yang penting aku mau makan aja. Salah juga nih. Bujurainya sudah menjalankan kewajiban memenuhi kebutuhan. Ada sesuatu yang lebih penting juga yang harus dipenuhi. Apa? Memahamkan anak bini akan kewajiban-kewajiban agama. Dan ini lebih dahsyat ditakuninya hari kiamat. Jangan dikira pian kada ditakuni itu sebagai suami. Jangan dikira karena yang ditakuni nafkah aja. Sudahkah ikam ketika jadi suami memakani anak bini? Sudah dong ya biar. Cukup di situ. Ada pertanyaan yang berat lagi. Bagaimana keagamaan istrimu? Bagaimana keagamaan anakmu? Kayak apa sholat 5 waktu istrimu? Kayak apa sholat 5 waktu keturunanmu? Bagaimana pendidikan agama Islam anakmu? Hafal kada inya ayat A, ayat B yang wajib inya baca ketika sholat? Ditakuni, jangan kira kada. Walihnya bible jadi suami. Nah, pegang kawin. Ulang nih. Bahkan di dalam tafsir Sam'ani, dengarkan. Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat yang ke-6. Mohon maaf, ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita diperintah Allah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ulama tafsir menyampaikan salah satunya tafsir Sam'ani, an Amrin bin Qais al-Malaiqa, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yawmal qiyamah indallah. Fataqulu innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an kana yati bi khubzis suq. Kana yati bi khubzis suq. Sesungguhnya kelak, ujar beliau, hari kiamat akan ada para istri yang mana para istri ini akan menuntut pada suaminya hari kiamat di hadapan Allah. Akan ada kelak hari kiamat para istri yang menuntut suaminya di hadapan Allah. Sambil berkata para istri ini, innahu kana la yu'addibuni. Ya Allah, laki ulun ketika di dunia kada melajari adab lawan ulun. Kada melajari aturan agama lawan ulun. Wala yu'allimuni syai'an, dan kada melajari ilmu sedikit pun lawan ulun. Ujian yang bini. Ini bekadu lawan Allah Ta'ala. Mengadu lawan Allah, ya Allah, suami saya ini ketika di dunia kada pernah mengajarkan adab, mengajarkan ilmu, melajari mana halal, mana haram, kewajiban sholat, bagaimana batasan aurat dan yang lain. Kada pernah menegur saya ketika saya membuka jilbab di hadapan laki-laki bukan mahram. Kada pernah melarang saya bersalaman dengan laki-laki bukan mahram, dilihatakannya, bahkan ditukarakan baju handap tarus. Dipakai gesan acara di luar rumah. Ini hari kiamat nang itu. Bahkan ditutup oleh ucapan kana yati bi khubzis suq. Ya Allah, laki ulun ini gawiannya sekadar bulik ke rumah membawakan makanan, membawakan minuman. Ilmu agama kada dilajari. Artinya ya Allah, ujar para bebinian kelak, para istri hari kiamat, suami ulun tuh menafkahi duit wara, memberi kebutuhan makan, pakaian, kenyamanan, kebahagiaan dunia aja, tapi kada melajari kami ilmu, kada memberitahu kami yang mana halal, mana yang haram. Ketika adzan subuh kami kada dibanguni, ketika masuk salat duhur kada pernah sembahyang ding, ketika masuk maghrib dilahatakan kami nonton sinetron sampai ke isya.
Ketika kami keluar rumah kada berjilbab, dilihatakannya kada ditagur. Tapi memang urusan nafkah, makanan, minuman, duit datang terus. Tapi itu aja ya Allah. Hari kiamat nangka itu para istri kena menuntut. Pian bayangkan saat ini para suami, bapak jam. Bini pian mahamuk-hamuk hari kiamat di hadapan Allah menuntut pian. Inya ya Allah memberi makan wara, malah jari ulun kada. Nah sambil merangut muha bini pian gak apa pian bayangkan. Poseng lagiannya. Dan itu akan terjadi hari kiamat. Menafkahi, makan, pangan, pakaian itu wajib. Tapi ada juga yang wajib yang lain dan itu utama. Apa? Melajari halal haram pada anak bini. Lalu ada para suami bepada kayak apa melajari dia kami jangan dipaham. Kayak apa kami hendak melajari dia kami jangan tahu. Beri peluang untuk istri pian belajar kepada nang tahu. Jangan ditangatinya menuntut ilmu pada ustazah. Beri inya waktu dalam seminggu itu sekian hari agar inya mau belajar di majelis ilmu khusus bebinian kah kalau ada. Atau tukarakan kuota setelahkan ceramah agama yang memang pas ilmunya. Melajari mana yang bagus mana yang kada. Harus pian memberi peluang, mengolahkan kesempatan bagi istri ini belajar sehingga ia tahu aturan. Jangan yang dipikirkan memakani inya, memberi baju, inya happy, himung, urusan inya sembahyang yang penting ujar nang laki aku sudah sembahyang, marah inya neraka. Nyaman kada tetamu lagi kan hari kiamat, uyak dah di dunia. Selama itu bini pian dituntutnya pian hari kiamat. Bayangkan. Innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an kana ya'ti bi khubzis suq. Ya Allah, suami ulun tu kada pernah melajari adab, kada pernah melajari halal haram, kada menegur ketika ulun salah, kada membanguni ulun untuk salat, kada menegur ulun untuk puasa, melihatakan ulun membuka aurat. Memang inya hari-hari memberi makanan, memberi nafkah, memberi duit, tapi urusan yang wajib kada dilajari ya Allah. Ketika bini pian mengaduakan itu kepada Allah hari kiamat, tanda-tanda pian akan dilempar Allah ke dalam neraka. Jadi tanggung jawab suami kada sebatas menganyangi anak bini, membawai berjalanan himung happy kada. Ilmu agama padahi ini salah ding haram, aurat pian nang kayak ini. Salat wajib, ayo sembahyangan. Salat subuh banguni. Ngali bipa mendibanguni subuh tinjaknya ulun begemetan. Kada kawasim salabim begemetan mulai malam ini begemetan pian. Karena ini nang akan dituntut juga hari kiamat lawan pian sebagai suami. Kullukum mas'ul an ra'iyatih. Farrajulu ra'in yajib alaihil qiyam biman istur'iya amrahum min amri dunya wa din. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin. Wajib inya menjalankan kepemimpinan bagi orang-orang yang inya diharuskan untuk memimpinnya. Baik perkara dunia ataupun perkara agama. Nah, artinya suami itu bukan cuma dunia aja wajib menafkahi. Urusan keagamaan pun wajib inya menafkahi anak bininya. Kalau kadang mampu inya nang melajari, beri peluang anak bini menuntut ilmu agama. Jangan ditangati inya belajar di majelis. Sekolahkan anak di sekolah yang ada juga banyak ilmu agamanya. Sehingga si anak belajar cara sembahyang, si anak mengetahui wudu yang benar kayak apa, si anak tahu di sekolahannya bacaan-bacaan Al-Quran. Pian sudah kada mampu melajarinya. Keluarkan sedikit biaya, sekolahkan anak dalam sekolah agama barang. Wah ngali bipe talarang ger, nungka rokok kawa bilang berapa selop seminggu. Pendidikan itu penting dan dituntut hari kiamat. Kalau sudah pian menjalankan kewajiban-kewajiban itu, nyaman hari kiamat. Ketika dituntut, sudahkah ikam ya fulan? Mendidik istri ikam agar sholat, agar mengerjakannya wajib.
Sudah ya Allah, ulun banguni, ulun lajari, ulun beri duit, gesan inya belajar ilmu agama, ulun sudah memberi peluang. Hawa pian menjawab, selamat. Yang dituntut bini pian pulang, kenapa ikam sudah diberi peluang, tapi tetap kadakon? Kenapa sudah ditagur bahwa itu haram, masih ikam gawi? Kenapa sudah? Yang penting pian sebagai suami sudah menggugurkan kewajiban. Jangan malah dituntut sepihaknya kita, gara-gara kita teledor dalam tarbiyah, mentarbiyah bini lawan anak. Na'udzubillah. Wa hasilul qaul anal asla fil kasbi wat tijarah wal ibahah illa annahu qad yakunu mahmudan aw makruhan hasbal maqasidi wal athar al mutarattibati alaihi wa fima yali tabayyana dzalika bi ijaz. Maka khulasah atau rangkuman dari yang sebelumnya bahwa hukum mencari yang halal dan berdagang sebenarnya mubah. Hanya saja terkadang menjadi terpuji, terkadang menjadi sesuatu yang makruh, tergantung dari tujuan dan hasil-hasil daripada bekas apa nang inya gawi tadi. Artinya berdagang itu, berusaha pada dasarnya hukumnya mubah. Terkadang jadi pahala kalau dengan gambaran tadi sesuai syariat, tujuannya menafkahi yang wajib, jadi pahala. Hukum dasarnya itu mubah. Bisa jadi haram apabila ternyata usahanya itu haram dan yang lain. Nah, ini memang kitab Kaifa Takunu Ghaniyan kita ini di awal pembukaan ini masih seputar pembahasan mengerjakan asbab, bercari, berusaha seputar itu. Karena di 2-3 halaman berikutnya hanya masuk pembahasan amaliyah, hadith-hadith yang berkenaan amalan khusus agar memperlancar rezeki, ayat tertentu yang kalau diulang sekian ratus mujarab gesan memperlancar rezeki. Nah, itu kena dibahas selanjutnya. Cuman di awal ini Habib Sa'ad menekankan kepada pembaca dahulu bahwa berikhtiar itu penting dahulu. Jangan meninggalkan usaha. Artinya berikhtiar dulu sambil kena mengamalkan amaliyah yang kita kaji di halaman-halaman berikutnya. Di situ kalau sudah sempurna tegawi, ikhtiar jalan, amaliyah jalan, di situ rezeki akan lancar gitu. Memang dituntut harus menggawi asbab dahulu, berusaha. Bahkan dalam Al-Qur'an itu dalam surah Maryam, manakala Allah menceritakan Siti Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam itu kadada makanan, ibarat ngalih mencari makan. Lalu ada pohon kurma yang karing. Turunlah ilham dari Allah, wa huzzi ilaiki, wahai Maryam, goyangkan dahan daripada pohon kurma tersebut. Goyang pohon kurma itu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyang pohon kurma tersebut, tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maka akan gugur, ujar Allah, buah-buah kurma yang sudah masak. Nah, ini dalil harus ada ikhtiar, ujar ulama. Padahal disebut dalam beberapa tafsir, pohon kurma yang diguyang Siti Maryam itu busuk, karing, mati. Kada mungkin berbuah. Artinya kada mungkin gugur kurma karena sudah mati. Tapi itu sebagian daripada anugerah Allah untuk Siti Maryam. Gugur juga akhirnya buah kurma gasan sidin makan, kemudian sidin kuat sigar lagi. Ujar ulama, seandainya Allah gugurakan langsung pohon kurma tadi, buahnya langsung berguguran tanpa harus diguyang, bisa aja Allah matur kayak itu. Allah Maha Mampu. Allah perintahkan guguram kurma di hadapan Siti Maryam, tinggal makan. Tapi ada perintah, huzzi ilaiki, guyang dahulu. Pada jelas-jelas nang diguyang ini kada mungkin berjatuhan karena haring. Perintah mengguyang ini pelajarannya gasan kita bersyariat dahulu. Hanya setelah bersyariat, tawakal, Allah yang akan memberi keajaiban, menggugurkan rezeki bagi kita. Tetap harus berusaha. Kecuali pian wali jarulun. Orang istimewa di sisi Allah, bebaya mengangkat tangan apa yang dihendaki kabul.
Nah, kayak itulah Bian. Ada kita nih, orang awam kita. Jadi pakailah cara yang sudah diajarkan Allah dalam Al-Quran untuk orang yang umum. Huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban jamiyah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang lancar, halal, mudah untuk dihisab di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.